Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, selamat datang kembali di Dosen Hub. Masih bersama dengan saya Mujawaroh Hanafi. Di sini kita membahas berbagai riset, isu, serta insight ilmiah dari para dosen yang tentu penuh inspirasi dan pengetahuan. Nah, hari ini sudah bersama dengan saya, yaitu dosen sekaligus sekretaris program studi ilmu komunikasi, yaitu Ibu Dr. Tika Mutia MIKOM. Halo Miss Tika. Iya, Mbak Nafi. Selamat datang di Dosen Hub nih, Miss. Iya. Oke. Suskazen, untuk topik kita kali ini yaitu tentang riset AI dan Big Data. Nah, Miss Tika, mungkin sebelum kita mulai boleh menyapa dulu nih sobat-sobat Suskazen. Oh iya, halo semua sobat Suskazen ya. Jadi ini sebenarnya saya dejavu nih, udah lama kita nggak main di sini ya. Akhirnya finalis setelah sekian lama, sempat beberapa waktu lalu tugas belajar juga ya. Untuk studi S3, akhirnya ketemu lagi. Oke, Mbak Nafi gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Berarti reunian nih ya. Reunian, ya. Dulu Miss Tika ini adalah juga kalap Suska TV, kalau teman-teman mau tahu. Nah, terkait dengan riset AI dan Big Data, mungkin boleh jelasin dulu nih, Miss, apa sih itu Big Data, konsepnya itu seperti apa? Iya, jadi memang sebenarnya kalau di bidang sains dan teknologi itu bukan suatu istilah yang baru gitu ya, tapi memang dalam berbagai bidang ilmu sekarang mau tidak mau sudah saling beradaptasi, jadi terutama khususnya gitu ya, di bidang ilmu saya, ilmu komunikasi. Nah, AI itu kan artificial intelligence yang merupakan kecerdasan buatan, dan Big Data itu adalah data besar gitu ya, kalau kita terminologinya data besar, beragam dan kompleks yang sekarang ini masif begitu digunakan di berbagai bidang ilmu, khususnya di ilmu komunikasi, khususnya di ilmunya kita gitu. Tapi ini bisa ke semua rumpun. Ke semua rumpun, karena memang kan saat ini kan transformasi digital sangat-sangat masif, terutama setelah pasca pandemi kan. Jadi semua bidang ilmu tidak hanya sains dan teknologi sekarang memanfaatkan AI dan Big Data. Ya, Big Data ini sekumpulan data yang sangat besar, tersebar di mana gitu ya, kompleks, beragam, kemudian ada data yang tidak terstruktur, ada data yang terstruktur. Kalau yang terstruktur itu bisa Big Data itu dari berbagai misalnya web, situs gitu ya, yang sudah ada dalam sebuah institusi misalnya, kemudian data tidak struktur itu dari foto, video, konten, semua misalnya dari medsos biasanya, atau dari data pelanggan atau apa misalnya gitu. Baik. Nah, mungkin ini kan kaitannya sama dunia akademik nih. Big Data sama akademik itu mungkin bisa dijelasin kaitannya itu seperti apa? Iya, jadi memang dengan masifnya Big Data, terutama di berbagai bidang ilmu, misalnya ilmu sosial seperti ilmu komunikasi, itu saat ini sangat mempermudah jadinya kita melakukan riset yang dengan data yang tidak kecil lagi, kita menggunakan data yang beragam, kompleks. Kita bisa menggunakan AI juga untuk bisa membantu bagaimana nanti kita melihat tren, melihat pola, bagaimana nanti kita melihat dinamika. Misalnya kalau dalam ilmu sosial itu perilaku orang, gitu. Kita bisa lihat dari medsosnya. Kan memang Herman Narula juga menyebut bahwa orang itu bisa diteliti dari data virtualnya, virtual identity, gitu. Jadi tidak harus informan itu ketemu, wawancara, observasi, tidak harus seperti itu, tapi bisa dalam media sosialnya saja gitu. Gitu. Jadi untuk mahasiswa akademisi justru Big Data ini memudahkan kita. Memudahkan, benar. Jadi kita tuh nggak butuh waktu lama lagi. Misalnya kita mau meriset nih, contoh kayak riset saya gitu ya. Riset saya itu di komunikasi digital, saya melihat bagaimana etnografi begitu ya, perilaku orang dalam kasus mental health misalnya gitu. Dan saya kan ingin melihat datanya semua se-Indonesia gitu ya. Kan kita kalau kita konvensional, kita pasti turun ke berbagai kota gitu ya. Kalau ini kita hanya bisa melihat dari berbagai postingan di media sosial, seperti apa sih mereka memaknai misalnya mental health seperti apa di seluruh Indonesia, tanpa waktu yang cukup panjang untuk mengobserv masing-masing kota misalnya. Hemat dana, hemat waktu. Hemat dana, hemat waktu. Tapi paling pakai tools aja sih yang bayarnya. Oke. Nah, mungkin boleh dijelasin, Miss. Mungkin mahasiswa kan
sekarang ini penelitiannya mungkin masih pakai cara-cara lama, datang wawancara langsung, Iya. observasi langsung. Nah, dengan big data ini gimana sih kita bisa belajar atau Iya. kita bisa memulai penelitian yang baru gitu? Iya benar. Jadi AI dan big data itu kan sebuah simbolik ya, mutualisme gitu ya. Simbiosis kok simbolis ya, simbiosis mutualisme. Jadi benar-benar AI itu membutuhkan tenaganya itu dari big data. Semakin banyak data yang terkumpul, semakin besar gitu ya, data yang terkumpul itu sebuah model AI atau tools AI akan gampang begitu untuk bisa memprediksi bagaimana, oh ini ternyata pola struktur dari perilaku orang seperti ini. Contoh misalnya dari e-commerce gitu ya, dari e-commerce. Kita melihat nanti bagaimana sih tren orang Indonesia dalam belanja gitu. Apakah orang Indonesia ini memang benar-benar belanjanya sesuai kebutuhan, atau karena impulsif buying, atau karena self reward gitu kan. Itu bisa didata dari sana, apakah ada anomali misalnya, atau sampai ke penipuan bisa dilihat di situ. Jadi big data itu adalah makanan bagi AI dan itu kita manfaatkan. Kalau dulu kan orang untuk scraping data itu bisa pakai coding dan lain sebagainya gitu ya, coding manual, coding AI. Kalau sekarang kita bisa menggunakan coding AI. Jadi orang-orang yang di luar orang sains, teknik informatika khususnya sekarang bisa menggunakan coding AI. Semuanya jadi lebih mudah. Lebih mudah. Miss mungkin boleh nih bocoran judul-judul yang kira-kira memungkinkan untuk diambil sama mahasiswa biar penelitiannya ke AI. Iya benar. Jadi banyak sekali gitu ya. Sekarang tuh di ilmu komunikasi kan kita ada komunikasi digital, komunikasi inovasi berkelanjutan, komunikasi kesehatan. Kita banyak tuh cabang-cabang ilmu baru yang mulai dikembangkan dalam 3-5 tahun terakhir gitu. Jadi mahasiswa bisa melihat misalnya bagaimana pola perilaku impulsif buying itu satu. Kemudian bagaimana nanti analisis sentimennya. Sentimen apakah positif, negatif. Misalnya kalau dalam teman-teman sukanya komunikasi, contoh komunikasi politik misalnya. Teman-teman bisa lihat apakah dalam 1 minggu apa 2 minggu belakangan ini sentimen masyarakat tuh positif apa negatif terhadap satu sosok misalnya. Kemudian nanti bisa juga dianalisis menggunakan social network analysis (SNA). Nanti kan bisa terlihat tuh pola-polanya, siapa aktor-aktornya gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita dalami. Kalau dulu kan kita penelitian misalnya fenomenologi kita butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan di lapangan untuk wawancara atau in-depth interview dengan orang. Tapi dengan adanya riset big data AI ini kita bisa menyelesaikan riset hanya dalam waktu 3 bulan paling lama karena langsung diolah datanya, dianalisis menggunakan AI. Gitu. Langsung dapat ya Miss ya? Langsung dapat. Mudah sekali. Oke, Miss, mungkin dari sisi mahasiswa itu sendiri sekarang gimana nih, Miss? Apakah mahasiswa sekarang itu juga semangat untuk melakukan penelitian berdasarkan big data ini, Miss? Iya, jadi memang di kurikulum kita di ilmu komunikasi itu sudah memasukkan mata kuliah AI dan big data itu di semester 4. Jadi mahasiswa itu sudah diajari begitu ya. Sebenarnya sih nggak usah perlu diajarin ya. Mereka kan sudah aware sendiri kan. Biasanya mahasiswa itu lebih up to date. Tapi diarahkan lah untuk bisa menggunakan AI big data karena kan memang big data ini apalagi dalam studi komunikasi itu kan sudah menjadi archive gitu di media sosial, sudah ada keberlimpahan informasinya gitu ya, arsipnya sudah ada dan kita tinggal ngumpulin ibarat main puzzle gitu ya, ngumpulin satu persatu. Oh ini loh trennya begini loh sekarang gitu. Kita bisa scrap aja gitu langsung dapat langsung datanya gitu. Kita analis dengan misalnya social network analysis. Nah, mahasiswa sudah diajarkan, diingatkan begitu bahwa ayo dong kita pakai aja big data dalam riset gitu, lebih simple. Mahasiswa kalau mau hemat tidak perlu turun ke lapangan gitu kan. Paling kalau wawancara misalnya dalam metode etno virtual bisa wawancara tapi tidak disarankan untuk ketemu langsung, tapi ketemu secara virtual saja di medsos begitu. Itu bisa digunakan, dimanfaatkan gitu untuk mahasiswa dan animonya alhamdulillah tinggi sekali begitu kan karena memang simple tadi ya, terlihat simple dan tidak makan waktu banyak. Iya, benar. Mungkin
Dari sisi mahasiswanya sendiri, dari apa pengalaman mungkin ilmu tentang itu sudah ada ya, Iya, misalnya tinggal benar. diarahkan ke risetnya. Iya, Gitu. benar-benar. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri nggak nih, Miss? Mereka nih susahnya tuh apa sih, Miss, Iya, sekarang ini? biasanya kalau riset sudah menggunakan data yang besar, pasti ada bias. Biasnya itu biasanya timbul karena mahasiswa tidak melakukan pra-riset, jadi tidak menentukan, kan kita harus prompt nih di tools AI, di model AI itu kita harus melakukan prompting, tapi kita melakukan pra-riset dulu, misalnya kita akan menggunakan kata kunci apa saja. Nah, biasanya miss-nya di situ tuh. Kita tidak tepat begitu ya kata kuncinya, kemudian nanti begitu prompt, hasil datanya itu tidak mewakili keseluruhan populasi dari big data itu, misalnya sampelnya tidak terwakili, atau misalnya saja ada prioritisasinya yang tidak sesuai, misalnya oh ini ternyata trennya lagi viralnya di bulan Januari, tapi mahasiswa scrapingnya di bulan Juli ini misalnya, itu kan sudah berlalu gitu trennya, jadi harus ada pra-riset begitulah untuk menentukan periode dan juga keyword yang tepat. Nah, semakin banyak keyword, semakin bagus juga, semakin prediksi AI-nya akan semakin tinggi begitu kan. Jadi keyword juga menentukan. Oke, jadi mungkin kalau mahasiswa pengen riset sesuatu yang lagi trending di bulan Januari, risetnya dimulai dari Januari, mungkin dipendalikan sampai beberapa bulan setelahnya gitu ya. Benar. Jadi nggak bisa setelah ini baru di scraping lagi. Nah, untuk ini kan ke mahasiswanya nih, nah untuk dosen sendiri nih, apakah big data nih seberpengaruh itu nih, Miss? Iya benar, dosen juga kan sudah aware juga ya dari dulu-dulunya, hanya saja memang ada kepakaran tertentu, misalnya dosen yang memang kajiannya ke komunikasi budaya, yang mau tidak mau kan harus turun gitu kan, menemui orang-orang, misalnya atau kajiannya ke jurnalistik, tapi jurnalistik juga sudah menggunakan big data kan saat ini. Kemudian ada kajian dibatasi bidang-bidang kepakaran dosen lah gitu. Tapi memang saat ini supaya dosen tuh punya publikasi yang banyak, memang ya disarankan juga memang untuk bisa menggunakan big data dan AI, karena memang cukup simpel kan di tengah kesibukan dosen yang sebegitu banyak kan ya, kan bisa dilihat tuh di beberapa konten administrasi dosen juga banyak yang harus diisi misalnya. Nah, penelitian kan sebagai salah satu tridharma tuh, tidak hanya mengajar kan, tapi penelitian juga harus ada dalam setahun itu berapa kali misalnya. Itu juga sangat-sangat membantu sih dengan menggunakan AI. Gitu. Mungkin tadi sempat disebutkan mungkin ini bisa hemat waktu. Bisa hemat yang lain. Ada tadi disebutkan tools nih. Iya, benar. Tools apa sih yang dipakai untuk penelitian big data ini? Iya, jadi banyak sekali sih tools, mulai dari yang berbayar gitu, yang 3 keyword sekian juta, ada sampai ratusan juta gitu. Iya, tapi ada juga sih yang gratis gitu kan, dan di beberapa mata kuliah AI big data itu juga saya kenalkan gitu ya. Lagi-lagi sih mahasiswanya, oh yang ini ya Bu gitu lah. Sebenarnya udah tahu, cuma oh ini bisa dipakai dalam riset kita, misalnya bikin skripsi gitu. Tidak harus yang berbayar, yang bergengsi gitu, tidak harus. Tapi tools-tools yang gratisan juga bisa dipakai gitu. Hanya saja memang kita harus concern ke etikanya. Kita kan melakukan prompting, scrolling, kemudian nanti scraping data, itu harus memperhatikan juga etika, informed consent. Misalnya data yang kita ambil itu memang benar-benar yang sudah dipublish di media sosial kan, misalnya komentar, postingan gitu. Jangan sampai nanti data-data kayak WA gitu ya, atau misalnya direct message itu tuh agak tidak masuk lah gitu ya, tidak bisa dipublish gitu datanya, kecuali informed consent dari si informannya gitu kepada penelitinya gitu. Kalau di media sosial kan sudah menjadi ranah publik kan, ranah publik, jadi bisa di-scrap, bisa diambil, tapi hanya konten-konten yang memang pembicaraannya umum misalnya. Tapi kalau sudah khusus, apalagi kalau sensitif gitu ya, atau misalnya kontennya mengandung sara atau apa, lebih baik di blinding gitu ya, di blending atau di blur, lakukan penyamaran identitas dan yang sebagainya. Oke, berarti itu terkait ke privasi lagi. Privasi. Mungkin sekarang ini kan banyak AI sama big data tuh masih ada konotasi negatifnya. Ini penelitian AI ya, emang AI itu beneran gitu. Emang apa yang disampaikan oleh AI itu
Betul. Ya. Itu mungkin boleh dijelasin Iya, dari sisi itu validitas, lagi-lagi validitas. Memang masih banyak sih sampai saat ini perdebatan ilmiah itu wajar ya. Itu kan menandakan bahwa suatu ruang ilmiah itu, ruang penelitian itu benar-benar jalan kan, Iya, gitu benar. ya. Ada perdebatan A, B, dosen A misal peneliti A mengatakan yang namanya informan ke peneliti itu ada ikatan batinnya itu ketika kita sudah bertemu orangnya secara langsung peneliti gitu. sebagai instrumen penelitian misalnya dalam kualitatif gitu, itu sudah ada ikatan batin. Kalau kita tidak bertemu dengan informannya, kita nggak tahu nih apakah nih akunnya akun asli apa bodong apa gitu. Nah, teknologi AI kan sudah bisa mendeteksi itu semua gitu, apakah ini akunnya asli apa tidak. Kemudian itu tadi lagi-lagi kita menggunakan prompting yang tepat gitu ya. Jadi kunci riset big data AI itu adalah prompting gitu. Prompting untuk bisa men-scraping data besar itu. Karena kan kita butuh nih data besarnya untuk melihat pola yang lebih presisi gitu kan. Kalau kita misalnya datanya hanya di bawah ribuan misalnya kan, kita nggak bisa menentukan. Tapi kalau sudah misalnya ratusan ribu kayak riset saya tuh kan, mental health, ternyata sudah dari periode 6 bulan saja ada kurang lebih 500.000 pembicaraan mengenai mental health di media sosial itu. Iya, ternyata orang Indonesia itu keyword-keywordnya, klaster-klasternya banyak yang misalnya anxiety, ada klaster bipolar, ada klaster oversharing gitu. Ternyata dia tuh nggak ada gejala gangguan mental, tapi hanya sekedar oversharing misalnya. Atau misalnya dia diagnosanya belum ada dari psikiater atau apa, tapi dia merasa kayaknya aku ada gangguan mental nih, kayak FOMO atau apa gitu, seperti itu. Jadi banyak klaster-klaster yang bisa dihasilkan dari data yang besar itu. Data yang besar. Berarti tinggal tugas kita memilah dan memilih lagi ya, Mas. Literate kan, literate. Jadi memang dari etika penelitian kita juga harus lihat, kemudian promptingnya benar-benar prarisetnya kita dalami dulu. Dari prarisetnya nanti kita bisa dapat keyword-keyword apa saja nih, karena kalau keywordnya salah misalnya, itu datanya juga akan bisa salah yang dihasilkan. Jadi jangan sampai kita salah di awal ya, Miss. Miss mungkin boleh dicontohin, tadi kan penelitian Miss tuh tentang mental health. Itu mungkin boleh mulainya dari mana dulu nih, Miss? Kita mau meneliti menggunakan big data dengan tema mental health tadi. Mungkin dari pertama dulu apa yang harus kita lakukan, Miss? Itu yang saya katakan. Misalnya saya ini menelitinya menggunakan metode etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi. Jadi kita fokus ke perilaku komunikasi budaya yang dihasilkan dari orang-orang yang memposting atau membicarakan mental health. Ternyata di Indonesia itu misalnya ada stigma bahwa kalau kita ngomong di ruang publik seperti media sosial, kita akan dijudge misalnya, kamu tuh ternyata kamu ada gangguan mental, gila ya misalnya NPD gitu. ya Iya, NPD gitu kan, labeling tertentu gitu ya. Beda dengan di luar negeri mungkin yang budayanya lebih terbuka begitu. Kita tuh ada dua tipe di sana. Nah, karena kita ingin melihat itu semua se-Indonesia, nah saya kan tuh concernnya di pasca pandemi waktu itu di tahun 2021 hingga 2022. Jadi saya melihat dari sana, ternyata mereka nih banyak yang dari korban-korban atau keluarganya pandemi COVID waktu itu ya. Atau misalnya dari pandemi itu ada yang jadinya dirumahkan, di PHK begitu, ternyata kena gangguan mentalnya. Saya tentukan dulu, saya reading dulu semua paper-paper yang ada kaitan ke mental health di komunikasi, kemudian nanti saya tentukan nanti keyword-keyword yang tepat gitu keywordnya. Jadi saya gunakan hampir 40 keyword. 40 keyword. Dan sebut hashtag. 3 diantaranya apa? 3 diantaranya itu adalah anxiety misalnya gitu ya. Kemudian ada gangguan jiwa, kemudian ada stigma. Stigma gangguan jiwa. Setelah itu hashtag sudah didapatkan keywordnya, setelah itu apa lagi nih, Miss? Kita lakukan prompting. Kita menggunakan toolsnya, kita lakukan, kita tentukan periodenya tadi kan sudah ya, dari berbagai pra-riset gitu kan. Saya gunakan SLR juga, systematic literature review. Kemudian nanti promptingnya itu sudah selesai, menganalisisnya kurang lebih hanya 1 minggu. 1 minggu selesai ya? Iya, tapi menulisnya itu ya, mengkategorisasinya. Jadi ditentukan nih pola, kategorisasi, dinamikanya seperti apa, strukturnya, visualisasi datanya seperti apa. Jadi kan karena kita gunakan big data,
Jadi datanya kan besar sekali tuh. Iya. Nah, kita gunakanlah metode etnografi komunikasi, kita gunakan metode tematik analisisnya supaya bisa tahu oh ternyata tema-tema yang dibicarakan di Indonesia tuh A, B, C, D, E misalnya dan seterusnya. Oke, sampai ke bagian akhirnya ya Miss ya, ke penulisan. Sudah selesai ya Miss ya? Iya. Berarti cuman ngambil datanya itu kira-kira perlu 1 minggu hanya dengan Paling lama satu minggu dengan beda. Tinggal semangatnya kita untuk menulis lagi ya Miss ya. Nah sekarang lanjut ke privasi tadi nih Miss. Gimana caranya kita tetap bisa menjaga agar apa yang kita lakukan ini tetap menjaga privasi orang-orang yang kita teliti nih? Iya, jadi misalnya kayak saya nih, risetnya kan ada beberapa yang misalnya terdeteksi dia mengunggah konten yang mengandung kata-kata keyword bipolar misalnya. Nah kita lihat nih, oh ternyata dia penyintas bipolar gitu. Nah kita akan lakukan blinding, kita akan lakukan penyamaran identitas. Kemudian nanti di foto video yang kita capture itu di hasil penelitian kita akan lakukan blur gitu ya, penyamaran. Jadi tidak semuanya kita tampilkan, kecuali yang ditampilkan itu adalah influencer, misal aktor-aktor yang mengeducate orang untuk oh ayo dong kamu bisa gitu dari gangguan mental tuh bisa sembuh misalnya gitu. Itu misalnya psikiater, psikolog itu nggak di blur. Itu masuk dalam kategorisasi influencer edukasi misalnya. Oke, berarti ada spesifikasinya lagi ya Miss. Nanti tergantung kan kayak ibaratnya etnografi itu menyusun puzzle kan. Jadi ada yang klasternya A, B, C, kemudian nanti puzzle yang mana yang atas bawah tema-temanya juga tergantung susunan. Oke, baik Miss. Nah, ini nih Miss, bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan pemanfaatnya teknologi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai akademik itu sendiri Miss? Tentunya itu tadi ya, etika penelitian itu sangat-sangat kita butuhkan. Jadi walaupun kita menelitinya misalnya contohnya di ruang media sosial, tapi kita tetap harus bisa tahu bahwa oh ini tema-tema yang bisa kita publish atau aktor-aktornya bisa kita publish dan aktor yang tidak disarankan untuk dipublish misalnya gitu ya. Kemudian juga tidak disarankan untuk menggunakan data-data yang private misalnya chat grup WA, misalnya nanti dikumpulkan informannya di situ, kemudian nanti datanya diambil dari chat grup itu apa gitu, kecuali sudah di inform consent tadi ya, sudah disetujui oleh si informan penelitiannya. Jadi kalau sudah begitu kita menulisnya pun kan sudah aman gitu ya, sudah tidak, kalau etikanya nomor 1 sih etika itu ya. Dan bias tadi, jangan sampai ada bias dalam penelitian. Benar-benar kita lakukan dulu pra-riset sebelum kita terjun. Jadi kalau semua riset sih sebenarnya tidak hanya riset AI Big Data, tapi juga pra-risetnya juga butuh. Dan kita juga harus tahu toolsnya ini, tools AI ini apakah benar-benar concern ke semua medsos atau medsos tertentu. Karena ada kan toolsnya itu hanya misalnya di Twitter atau X, di X aja. Hanya ada di Instagram dan YouTube misalnya. Kita juga harus menggunakan tools yang memang available untuk semua platform gitu. Saya menggunakannya itu saat ini adalah no limit. Itu bisa untuk semua medsos semua medsos, dan kita bisa mengekstrak semua komentar-komentar yang ada dari berbagai tools yang saya tahu. Itu banyak yang tidak bisa gitu ya, mendownload semua komentar. Yang saya gunakan ini bisa gitu semuanya. Oke, berarti ada tools-tools yang memang khusus ini ada juga yang bisa buat semuanya ya Miss ya. Dan juga kita harus perhatikan nih karakteristik dari si subjek penelitian. Misalnya kita mau meneliti tentang Gen Z, itu jangan di Facebook gitu kan. Balik lagi ke itunya ya Miss ya. Di TikTok atau di Instagram atau di X ada beberapa. Gitu. Ada kategorisasi lagi ya Miss ya. Karakteristik dari si subjek penelitian juga. Mungkin yang Facebook lebih ke bapak-bapak zaman dulu, Gen X, baby boomer dan seterusnya yang ke atas, atau beberapa milenial mungkin ada di Facebook gitu. Oke, mungkin nanti bisa mengarah ke yang terbaru nih Miss, Roblox nih. Kan jadi media juga nih, jadi media mereka berkomunikasi sama teman-teman. Itu tentang gamers, sudah banyak juga penelitian tentang gamers di Gen Alpha. Mungkin nanti itu bisa masuk ke AI juga ya, misalnya ke Big Data. Jadi AI itu kan sangat-sangat mempermudah. Kita juga sudah bisa melakukan coding dengan AI. Jadi nggak harus yang coding manual gitu kayak zaman dulu gitu. Itu misalnya
kita ya ada ya beberapa memang yang suka coding manual, tapi kan sudah ada AI ya, why not kan kita gunakan coding AI gitu kan, mempersimpel lah gitu kerjaan kita. Semua bisa ngoding sekarang ya, Miss ya. Benar. Gak cuma anak teknik yang ngoding, tapi kita komunikasi juga bisa harus bisa ngoding. Nah, selanjutnya nih Miss melihat seperti apa nih perkembangan penelitian menggunakan big data ini dalam beberapa tahun ke depan, Miss? Iya, tentunya kita kampus gitu ya. Kampus kan sebagai tempat wadah untuk mahasiswa, peneliti, akademisi itu bisa berkembang gitu kan. Salah satu inovasinya kan saat ini AI dan big data yang sudah berkembang di berbagai bidang ilmu. Mau tidak mau kita harus beradaptasi kan. Kalau memang ingin saya mau konvensional nggak masalah sebenarnya kan. Kalau memang kajiannya ingin lebih kajian, misalnya kajian budaya misalnya di daerah-daerah 3T atau misalnya kajian di pelosok, misalnya di suku-suku tertentu masih ada misalnya sosiologi itu apa, tidak masalah. Tapi menggunakan AI dan big data ini pada prinsipnya adalah sangat-sangat mempermudah. Kemudian simple, tidak memakan waktu yang lama. Kita memanfaatkan AI ini, kemudian relatif murah lah dibanding kalau kita harus turun. Kalau saya gitu sih sekarang. Hemat ya misalnya. Ya, untuk menulis sebuah paper saja misalnya publikasi internasional, saya hanya butuh waktu beberapa hari gitu. Kalau dulu kan saya turun dulu berminggu-minggu, saya kumpulkan misalnya berbulan-bulan. Kalau sekarang hanya butuh waktu 1-2 hari bisa nulis. 1-2 hari. Tinggal duduk depan komputer, depan laptop, depan tab udah dapat semua prarisetnya ya Miss ya. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bisa jadi muncul nih untuk pengembangan dari riset big data itu sendiri, gimana kita mengatasinya nih Mas? Jadi tantangannya memang riset big data itu adalah bagaimana kita menguasai tadi yang saya sebut ya, untuk menggunakan AI itu kita tahu, kita literate, kita tereducate gitu ya, bagaimana ternyata kalau kita memilih tema ini itu cocoknya menggunakan tools ini. Kita memilih tema B, misalnya cocoknya ini. Misalnya kita ingin melihat semua platform, misalnya kita menggunakan tools yang lebih bagus begitu ya, lebih presisi. Karena dari sana kita bisa melihat kan pola-polanya seperti apa. Karena kalau kita salah tools aja itu akan sangat bisa bias kan datanya gitu. Berdampak sampai akhir ya. Sebenarnya kalau subjektivitas peneliti kan ada, saya sih menurut subjektivitas ada, memang benar gitu, tapi lebih baik lagi kalau tetap datanya itu bisa dihasilkan secara objektif dan tergeneralisasi gitu. Miss mungkin boleh spill nih Miss, kalau kita kan mungkin mahasiswa atau yang belum punya duit nih buat beli yang berbayar seperti aplikasi ya, tools yang no limit tadi, itu ada nggak sih tools yang gratisan yang bisa kita manfaatkan? Banyak ya, boleh sebutlah di sini brandnya. Boleh buat mahasiswa biar terinspirasi nih Miss. Di mata kuliah big data analitik itu saya sarankan lah, misalnya contoh-contoh kayak Brand24 gitu ya, ada juga yang murah, Brand Mention gitu ya. Ada Popstar gitu. Kemudian kalau pakai no limit juga lumayan menengah lah gitu ya untuk paketnya untuk mahasiswa. Ada juga beberapa tools big data itu yang bisa di scrap secara gratis juga asal ada kerjasama antar universitas sebenarnya. Itu sedang kita bangun juga saat ini dengan beberapa tools. Jadi nanti anak-anak komunikasi tuh bisa nge-scrap bareng-bareng gitu kan dengan gratis gitu. Ada sih, udah ada kerjasamanya insya Allah ke depan. Cukup banyak nih pilihan-pilihan untuk memakai tools apa aja, nggak perlu yang berbayar, yang gratisan juga ada ya kan Miss. Jadi bukan lagi penghalang masalah duit, masalah waktu, bukan lagi penghalang untuk kita melakukan penelitian. Nah, nih Miss, mungkin apa yang Miss ingin sampaikan nih kepada mahasiswa, kepada dosen dan juga kepada masyarakat nih? Benar. Jadi kita kampus itu kan sebagai metaforanya kawah candra di muka. Jadi kampus itu adalah media untuk mempersiapkan mahasiswa semua ya, akademisi semua itu supaya bisa mengikuti zaman gitu ya ibaratnya. Ini jadul banget ya. Tapi masih ini menjadi elit gitu kan ya, elit di masyarakat. Jadi kampus itu sebaiknya semua temuan inovasi terbaru itu idealnya dari kampus, bukan dari
industri sebaiknya gitu. Jadi Hulunya ya. semua hulunya itu dari kampus. Jadi kalau sudah kampusnya itu aware dengan perkembangan teknologi, digitalisasi semua, termasuk akademisinya gitu ya, itu saya yakin akan mahasiswa kita akan menjadi lulusan-lulusan yang memang langsung nih sebelum lulus udah langsung ditelepon panggilan kerja. Udah ada panggilan kerja ya, nggak khawatir lagi ya. Komunikasi gitu, khususnya di komunikasi, misalnya kayak ilmu saya bisa jadi konsultan komunikasi, analyze gitu kan. Walaupun beberapa bidang misalnya itu sudah tergantikan dengan AI. Misalnya kayak jurnalis kan salah satu tugas menulis berita sudah menggunakan AI gitu kan. Kemudian nanti bikin konten juga ada beberapa yang editor sudah beberapa digantikan AI gitu. Nah, kita juga harus sangat-sangat mengejar itu. Kalau tidak ya akan tertinggal karena kan mahasiswa nanti saingannya bukan sesama mahasiswa lagi. Saingannya AI, saingannya gitu. Robot gitu. Ya mungkin mahasiswa juga mungkin pengendali AI-nya, jadi usernya gitu. Benar. Oke, baik Miss, mungkin pesan dan harapan nih Miss terakhir nih untuk mahasiswa kita. Itu tadi jangan sampai kita nantinya akan terkalahkan oleh akan tidak menggunakan teknologi AI itu gitu. Kita memandang AI itu sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Iya, benar. Kalau kita tidak bisa berteman dengan AI, ya udah habis. Oke, berarti kita harus beradaptasi dengan AI. Kalau bisa kita gunakan AI itu sebagai kekuatan kita ya, Miss ya. Oke, ini Miss masih ada yang ingin disampaikan lagi nggak Miss? Mungkin yang belum sempat tertanyakan nih Miss. Aman sih kayaknya. Aman. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan terus menjadi ilmu yang kita sedikit ini ya bisa membuka frame reference-nya teman-teman mahasiswa lah supaya nanti kita nulis skripsinya nggak perlu lama-lama nih ternyata gitu. Bisa selesai. AI Big Data aja gitu. Asal jangan pakai ini ya. ChatGPT yang bikin skripsi langsung 2 hari selesai gitu ya. Buatkan saya skripsi dari awal sampai akhir, fotokopikan printkan di fotokopi terdekat. Hari ini seminar, besok bisa langsung sidang. Itu jangan ya, pakai ChatGPT. Pakailah yang sesuai dengan etika penelitian. Kalau toolsnya nggak apa-apa gitu ya. Oke, daging banget nih hari ini buat mahasiswa, apalagi mahasiswa yang udah mau masuk semester akhir. Nah, buat teman-teman Suskazan itu cukup banyak sekali ya pengetahuan dan insight-insight dari Miss Tika tentang penelitian dan riset dari Big Data dan AI. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat judul-judul yang terkait dengan AI, mungkin bisa komunikasi ke Bu Tika, ke Miss Tika di Prodi ya, karena Miss kita nih juga sekjur Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Miss Tika sudah hadir dan menjelaskan berbagai hal terkait riset dari Big Data. Nah, buat teman-teman semua, saya akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.